Namanya tulisan, ya silakan. Kalau memang nggak puas, silakan saja lapor polisi. Nah kan kasihan kalau kayak gitu. Dulu dokter adalah senternya. Dokter center care. Sekarang itu adalah patient center care. Jadi udah bergeser ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ada pasien yang teriak-teriak itu sama pentingnya ya. Kalau misalnya konsep seperti ini tidak paham, dipahami secara menyeluruh, ya jadinya seperti tadi. Ada yang pasien teriak-teriak, warga pasien teriak-teriak, tidak dibukakan pintu, tidak ada yang menemui. Karena apa? Ya mungkin, ya belum, belum. Akui saja kalau belum patient center care. Artinya kalau ada ketidakpuasan, ini kita harus terima dulu. Inilah yang konsep patient center care. Ini yang utama. Sekarang bagaimana kalau misalnya kita ada pasien berperilaku Yang seperti ini? nggak mengenakan. Saya di sini bayar dari tadi bolak-balik bolak-balik. Bayar dokter aja udah 500.000. Saya umum di sini, saya datang ke sini baik-baik. Ini nih pelayanannya bagus bagus sekali. Saya ingatkan kembali ya bahwa kadang memang yang sakit bukan hanya badannya, tapi sakit juga mentalnya tadi dengan keterbatasan. Ya, udah badanku sakit, aku disuruh riwa-riwi. Marah dong. Udah gigiku sakit, suruh ke sana kemari. Udah badanku sakit, aku disuruh jalan ke sini, udah gitu bayar lagi. Pertama, ini di Indonesia, tapi bukan hanya di Indonesia, di luar negeri juga begitu ya. Ini ada meme, meme itu kayak lelucon, bercandaan, ya. Leluconnya begini, bahwa sekarang ini kalau nggak viral, itu nggak justice, nggak ada keadilan. Jadi hukum di Indonesia, dia bilang paling tinggi adalah viral. Jadi kalau nggak viral, mungkin nggak ada keadilan. Bahkan ya, ini meme ya, sekali lagi ini meme bercandaan, piramida hukum Indonesia. Bahkan ya sampai dibuatkan acaranya No Viral, No Justice oleh pengacara terkenal Hotman Paris Hutapea. Ya, sekarang media sosial semua berselancar. Indonesia itu salah satu negara yang paling banyak menghabiskan waktunya di media sosial. Kalau di negara-negara maju sekarang udah melakukan restriksi pada akses anak-anak di bawah 18 tahun untuk terhadap media sosial, internet dalam satu minggu hanya sekitar mungkin satu atau berapa jam gitu ya. Sementara di Indonesia kan belum. Sulit untuk mencegah mereka untuk tidak memviralkan. Yang paling bisa kita mengurangi. Kalau mencegah nggak bisa, kayaknya nggak bisa. Jadi kalau sampai terjadi sampai viral ya, ya kalau bisa jangan dimarahin petugasnya. Oh gara-gara kamu jadi viral, kamu nggak bener ini, segala macam. Kamu nggak handle dengan baik dan segala macam. Akhirnya jadi viral. Jangan emosi dulu. Emang susah untuk mencegahnya. Mengurangi bisa. Nah, hari ini kita mengurangi ya. Jadi kalau nggak bisa, dok sudah diginiin, akhirnya tetap viral. Ya again, ya karena memang ya mungkin mereka intinya mengalami ketidakpuasan sampai akhirnya mencari dan tanda kutip keadilannya itu lewat dengan cara diviralkan. Nah, apa yang terjadi pada bapak tadi? Udah marah, dia pakai-pakai HP dengan tujuan supaya aku didengar ini pelayanan jelek dan segala macam. Apalagi sekarang ini ada budaya namanya cancel culture. Budaya yang akan meng-cancel orang. Kalau lu jahat sama gue, dengan modal kamera ini, aku akan hukum kamu. Biar kamu dapat hukum sosial. Meng-cancel. Jadi supaya nanti begini, 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 ya, sampai begitu, begitu, dan seterusnya. Ini budaya yang sangat berbahaya sekali. Jadi kalau kita nggak mau dibegitukan harapannya ya kita sendiri orang-orang petugas kesehatan. Mudah-mudahan jangan juga kita melakukannya pada orang lain atau pada bisnis orang lain atau pada mungkin kelakuan nggak benar orang lain atau memviralkan hal yang mungkin tujuannya untuk meng-cancel culture, menghukum orangnya secara sosial. Itu satu. Jadi kalau misalnya, iya dok ya, jadi mudah-mudahan kalau supaya kita itu bisa menurunkan, kita juga jangan populerkan tindakan hal seperti itu dengan cara kita sendiri. Termasuk ya Anda nggak mau diviralkan, tapi status WA Anda isinya yang jelek-jelek mulu ya. Menjelekkan orang.
menjelekkan usahanya, misalnya begini, terus yang elek-elek itu diviral-viralin, di-share-share, di-share-share ke sana kemari. Lah, Anda sendiri mendukung upaya itu. Mohon maaf ya, ya kalau Anda kita layanan kita ini nggak mau diviralkan, ya harapannya orang-orang di dalam kita ini juga jangan juga melakukannya terhadap bisnis usaha atau orang lain, ya hati-hati. Oke, ini ya. Jadi hati-hati. Nah, karena kalau begini begitu, ini kita jangan sampai diviralkan, tapi sikap kita sendiri mendukung upaya itu dengan cara nggak sengaja ikut berkomentar, menambah-nambahin, memviralkan dan meramaikan dan melakukan cancel culture. Sayangnya, sekali lagi sayangnya, juga kita nggak punya mental yang cukup kuat. Tuh, kasihan ya. Kak, aku pulang. Pasien itu langsung sakit hati sesenggukan, Kak. Iya, sehat-sehat ya, Bu. Sudah meretakkan hati kecil, mungil, dan imut ini. Iya, Kak. Pengen nangis. Tuh. Ini ya, udah pasiennya sekarang. Cerewet-cerewet, maunya viralin. Terus kita juga nggak kuat mental. Jadi gampang lemah ya. Gampang retak. Kemudian ya kita tunjukkan pada dunia bahwa ini menyakitkan. Tapi ini memang kenyataannya seperti itu. Zaman dulu ya. Kalau sedih ya di, di, dirasakan sendiri ya. Nggak ada ceritanya sedih. Terus aku sedih. Aku telah disakiti sambil sambil dikamerakan. Tapi sekarang kan nggak begitu. Mereka lebih ekspresif, lebih mau menunjukkan perasaannya dan nggak malu menunjukkan emosinya dan nggak takut gitu ya. Dan ini kebanyakan seperti itu. Nah, artinya kalau saya makanya di dunia sekarang hati-hati loh, kesehatan fisik dan mentalnya tenaga kesehatan itu harus juga dijaga. Makanya salah satunya untuk menjaga juga dari sisinya kita hati-hati, jangan mau kemudian ikut-ikutan melakukan memviralkan yang buruk-buruk, kemudian ikut komentar yang buruk-buruk dan segala macam. Meskipun pengen rasanya gitu ya mencaci maki di media sosial, pengen gitu ya. Tapi salah satu cara untuk menjaga kesehatan fisik dan mental kita adalah dengan tidak ikut campur hal-hal yang seperti itu. Nah, kenapa ini jadi penting sekarang? Jadi komplain manajemen ini, handling komplain salah satu upaya untuk menjaga kesehatan fisik dan mental para petugas kesehatan yang ada di rumah sakit. Barulah kepikiran saya ini sekarang. Setelah sebelum-belumnya selama 3 tahun saya bawakan tentang komplain manajemen. Setelah, banyak-banyak bawakan materi, akhirnya materi ini nyambung dengan ini, dan akhirnya ketemu benang merahnya. Iya, apa sih yang saya lakukan? Dia ternyata tujuannya itu untuk menjaga kesehatan fisik dan mental kita semua dengan komplain yang handling komplain yang baik, apalagi manajemen komplain yang baik itu untuk kesehatan fisik dan mental pasien, keluarganya, dan kita semua. Siswa yang maju mas. Tadi itu juga kau. Oh begitu Kalau Pak. kita merekam Pak. Oh iya jelas lah. Pasal. Masalah Pak. Dilarang merekam di rumah sakit. Ya tapi Pak. ini kondisi pasien bagaimana? Itu pasien. Iya. Yang kita tarik. Kenapa kita tarik saya? Kenapa kita tarik saya? Dari tempat kasih itu. Bayarnya ini dokter ya, dia tarik saya, memaksa ini. Nah saya bawa ini pasien darurat ini Pak. Itu juga darurat kok Eh. dong. Mungkin. Tapi jangan kita tarik. Kenapa? Saya diperintahkan juga. Wahai ini ada rekamanmu dokter. Nah, ini ya, ternyata yang melakukan harassment ini orang petugas yang bawa ambulannya ini sendiri, entah itu perawat atau siapa. Saya paling nggak fokus sama pasiennya, malah sibuk ngerekamin tuh, mau lihat sampai nunjukin. Nih. Hati-hati ya dokter, ini saya pegang rekamanmu dokter. Dia bilang gitu. Nah, sekarang ini sudah banyak namanya workplace violence. Yang ini juga erat kaitannya dengan komplain ya. Di mana mereka-mereka yang mengalami experience harassment, artinya kekerasan ya, baik itu kekerasan secara verbal apalagi fisik. Mereka pernah mengalami itu, ternyata petugas kesehatan itu lebih mudah mengalami kecemasan. Mereka lebih banyak mengalami depresi dan lebih banyak mengalami burnout dibandingkan yang tidak experience harassment. Dengan komplain manajemen ya, apalagi rumah sakit lebih konsentrasi itu, dan kemudian saya bekali mungkin ya dengan
bekal yang sederhana ini, komplain handling ini harapannya dari sisi mental, kesehatan fisik dan mental Bapak Ibu bisa lebih baik. Walaupun ini cuma mungkin nama-nama sedikit saja.